Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempraktekkan tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyerahkan jenazah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Syahrin. Nama saya Manabil Diasya. Nama saya Aulia Nur Syifa. Nama saya Saskia Nuraziza. Nama saya Rulanan. Berikut adalah video dan penjelasannya. Yang pertama, tata cara memandikan jenazah. Meletakkan jenazah. Meletakkan di tempat yang agak tinggi dan tertutup dari pandangan orang-orang. Melepaskan pakaian dengan hati-hati, tutup aurat jenazah dengan kain. Yang kedua, niat sebelum memandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang ketiga, membersihkan najis. Membersihkan najis bagian dubur dan kemaluan jenazah dengan sarung tangan. Bisa menggunakan air sabun untuk menghilangkan kotoran. Disunahkan menekan perut pelan-pelan untuk mengeluarkan sisa najis, lalu bersihkan kembali. Yang keempat, wudhu untuk jenazah. Lakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Cuci muka, tangan, gosok kepala, cuci kaki. Yang kelima, memandikan seluruh tubuh. Dimulai dari sisi kanan, kemudian kiri, gunakan sabun atau daun bidara pada siraman pertama. Bilas dengan air bersih. Siraman terakhir dengan air yang dicampur kapur barus jika ada. Disempurnakan jumlah siraman ganjil seperti 3, 5, 7 kali sesuai kebutuhan. Yang keenam ada rambut jenazah. Jika jenazah perempuan, rambutnya yang pertama dicuci bersih, yang kedua dikeringkan, yang ketiga dikepang 3, dan yang terakhir diletakkan di belakang punggung. Yang ketujuh, mengeringkan tubuh. Yang pertama, setelah dimandikan, jenazah dikeringkan dengan handuk bersih. Yang kedua, siapkan untuk proses kafani atau dikafani. Adapun doa setelah memandikan jenazah yaitu Allahumma qillahu warhamu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimadallahu wa aksiru bisalji wal ma'i wal baradi wa nakihi minal hutaya kama yunaqa sawbal abyad minad danasi wa abil hadaran khairan min darihi wa khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adilu wa izni min azabil qabri wa azabin nar. Hal-hal yang perlu diperhatikan: tidak melihat atau membicarakan aurat jenazah, tidak menceritakan aib jenazah. Jika jenazah mengeluarkan najis lagi setelah dimandikan, cukup dibersihkan tanpa dimandikan ulang. Jika jenazah sudah merusak, misalnya korban kecelakaan, maka cukup dibasuh bagian yang mungkin dibasuh atau ditayamumkan bila perlu. Syarat-syarat dan persiapan mengkafani mayit. Yang pertama, syarat kain kafan. Kain kafannya suci, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Tidak boleh memakai kain sutra untuk laki-laki. Disunahkan berwarna putih sebagai sabda Nabi. Jumlah lembar kain kafan untuk laki-laki 3 lembar kain kafan. 1 lembar pertama lapisan bawah, lembar kedua lapisan tengah, lembar ketiga lapisan paling atas. Semua disusun dan dibungkus berlapis. Untuk perempuan 5 lembar kain kafan, sarung, baju kurung, gamis kafan, kerudung, kain kafan penutup dada, kain pembungkus luar 3 lapis seperti laki-laki. Perlengkapan yang disiapkan: kain kafan jumlah sesuai jenis kelamin, tali pengikat biasanya 7 utas untuk laki-laki, 9 untuk perempuan, kapas wewangi, kapur barus minyak wangi, gunting, air mawar jika ada. Tata cara mengkafani mayit. Yang pertama, siapkan kain kafan. Yang pertama yaitu letakkan lapisan paling luar di bawah, kemudian lapisan berikutnya di atasnya secara berurutan. Yang kedua, taburkan kapur barus atau wangi-wangian pada tiap lapisan, terutama di bagian yang bersentuhan langsung dengan tubuh, yaitu dahi, dada, telapak tangan, lutut, dan kaki. Yang kedua, letakkan jenazah di atas kain. Yang pertama, dengan hati-hati dan perlahan pindahkan jenazah ke atas susunan kain kafan. Yang kedua, jenazah harus dalam posisi terlentang menghadap ke atas. Yang ketiga, tutup lubang tubuh yaitu hidung, telinga, kemaluan, dubur. Ditutup kapas yang telah diberi wangian. Yang keempat yaitu pakaian kain kafan sesuai urutan. Untuk perempuan, yang pertama yaitu pakaikan sarung terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian baju kafan, gamis kafan. Yang ketiga, lalu kerudung. Yang keempat,
tutup bagian dada dengan selendang dada. Yang terakhir untuk laki-laki yaitu dibungkus langsung dengan 3 lembar kain dari lapisan terdalam sampai lapisan terluar. Yang kelima, ikat kain kafan. Ikat kain kafan dengan tali secukupnya dan jangan terlalu kuat di bagian kepala, dagu, dada, pinggang, lutut, pergelangan kaki, opsional tambahan di paha. Nanti setelah dikuburkan, tali-tali ini bisa dilepas atau dikembalikan. Ini tuh disunahkan. Doa setelah mengkafani jenazah. Allahumma ja'al kafnahu nuran wa qabrahu raudatam min riyadatil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin nar. Sunnah tambahan, menaruh kepas wangi di bagian-bagian tubuh yang bersujud, terus membaca doa dan bersalawat selama proses kafan, mengkafani dengan cara yang rapih dan penuh penghormatan, tidak tergesa-gesa. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tata cara sholat. Yang pertama itu adalah niat. Niatnya itu usolli ala hazal mayyiti untuk laki-laki, hazal mayyitati untuk perempuan. Arba'at takbiratin fardu kifayat, imamam bila menjadi imam, makmuman bila menjadi makmum, lillahi ta'ala. Takbir pertama dilanjut dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir kedua dilanjut dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir ketiga dilanjut dengan membaca doa jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu untuk laki-laki. Untuk perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Takbir keempat atau takbir yang terakhir dilanjut dengan doa Allahumma la tarhimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang terakhir yaitu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tata cara menguburkan jenazah.
1. Persiapan kubur. Gali kubur cukup dalam dan menghadap kiblat. Bentuk jihad atau lubang ke samping lebih utama atau syak lubang biasa jika tanah lembek. 2. Mengantar ke kuburan. Disunahkan jalan kaki sambil berzikir atau diam. Yang ketiga, memasukkan jenazah. Memasukkan dari arah kaki kubur dengan pelan, membaca saat menurunkan Bismillah wa ma'alati Rasulillah. Keempat, posisi jenazah. Miringkan ke kanan, wajah dan dada menghadap kiblat. Disanggar agar tidak terguling. Yang kelima, menutup kubur. Tutup dengan papan jika ada, lalu timbun tanah hingga membentuk gundukan kurang lebih 1 jengkal. Yang keenam, doa setelah pemakaman. Allahumma qillahu sabbithu wa fi kullil jawab bisawab. Yang ketujuh, taklin. Sunnah Syafi'i. Taklin yaitu membimbing jenazah, dibacakan oleh yang hidup agar bisa menjawab pertanyaan malaikat. Mungkin hanya itu penjelasan dan praktek dari kami tentang memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.